enggak ya? Are you kidding me? Mbak, kaki. Kenapa kaki saya? Nginjek kaki saya. Ngajak, sorry. Baru tahu di busway sekarang boleh ada pengamen. Anda tahu koper siapa yang Anda barusan gesek? Koper saya. Mbak, ini fasilitas umum. Kalau mau pindahan bawa barang banyak, naik mobil pribadi. Jangan gangguin fasilitas umum. Ini kan juga bukan bis loh. Gak mau keganggu? Nggak usah naik. Gue gak ada waktu buat ngejelasin konsep fasilitas umum. Sorry, gue juga datang ke Jakarta bukan buat diceramain sama lo. Oh, baru turun gunung. Atau baru keluar hutan? Pantes kayak singa. Ih, jelas. Balik aja lo ke hutan. Kotor. Ih! Buku gue. Buku berat banget. Apaan sih isinya? Bicaralah saat malam tenggelam dalam keheningan. Memahami dirimu yang sesungguhnya. Jiwamu akan menerangi gelapnya malam. Jujurlah dengan siapa tanganmu bergenggaman. Hingga ujung usia. M. Mia, Manda, Maria. banget cara lewat dong. Silakan diisi. Saya kan dikirim ke sini bukan buat interogasi. Kalau kamu nggak suka, silahkan pergi. Masih banyak anak-anak lain yang mau masuk ke sini. Dan biasanya memang anak seperti kamu dikirim ke sini.
Nggak usah serius-serius, Bu. Di antara ibu ini, majikannya siapa? Kamu pikir ini lucu? Ini nggak lucu. Oh. Dan peraturan dibuat dan dijalankan di sini. Saya mau telepon papa saya. Bukannya dari pagi-pagi kamu udah telepon papa kamu? Sepertinya kamu tidak ada pilihan. Kalau kamu ada pilihan, kamu nggak mungkin dikirim ke sini dari luar negeri. Isi. Besok kamu mulai sekolah, semua berkas ambil di saya. Seriously? Jika kau ingin tinggal di indahnya pelangi, kau harus mencintai hujan, tak memusuhi gelagar petir, atau mencibir langit kelabu. Begitupun saat kau memilih untuk jatuh hati. Bersiaplah menangkap hatimu sendiri di saat hatinya tak siap menangkap. Serius. What the... Astaga! Siapa yang matiin? Gue lagi keramas, belum bilang, boy! Lepas! Teman, kok air mati sih? Saya lagi mandi, lagi keramas ini belum bilas. Belum 24 jam kamu berada di asrama ini. Kamu sudah bikin masalah. Logikanya, seseorang membuat peraturan itu menyesuaikan keadaan. Dan ibu juga seharusnya sudah mempertimbangkan semua risiko yang akan ibu terima karena sudah membuat peraturan tersebut. Cukup! Kalau yang lainnya bisa disiplin, kenapa kamu tidak bisa? Harusnya kamu introspeksi diri. Kenapa sampai kamu kirim ke asrama ini? Memangnya semuanya tentang saya. Ibu juga introspeksi diri, Bu. Kenapa saya bisa dikirim ke asrama ini?
Apa ini salah gue sendiri? Emang segitunya ya gue nyusahin semua orang sampai gue harus ada di tempat ini? Apaan sih kebakaran? Sesuai dengan peraturan asrama, sarapan hanya... Ya. Ya, Wah, woi. buku gue mana? Sorry, nggak kenal. Gak kenal. Pale lu gak kenal, buku gue mana? Buku apaan sih? Yang gue lempar waktu itu. Oh, buku itu. Kan lu udah kasih buat gua. Iya apaan? Ih, lu gak pernah sikat gigi ya? Mulut lu bau. Ngapain juga dicium, cowok aneh. Halo? Hah? Oh, udah. Oke, nanti gua ke bengkel ya. Oke. Yuk. Mau nyoba berhenti di sini? Tahu. Kok lu tahu gue biasa turun di sini? Lu kayak poin gue ya. Ih, najis. Skip. Tahu? Udah pindah. Sono lu. Ya gue duga. Sebelum pensi kalian semua harus sudah siap ya. Ingat kan, kita ada pensi beberapa minggu lagi. Udah, semuanya sekarang boleh keluar. Kecuali Zahra. Sorry. Tadi itu guru musik ya? Iya, namanya Bu Susan. Menurut gue tadi apa yang Bu Susan bilang agak kurang tepat sih. Karena menurut gue setiap balot musik itu harus dirasakan, bukan dihafalkan. Gimana coba? Boleh?
Bu Lucy, Pak Heru, dengarkan. Ini Zahra, murid kita. Kemampuan belajarnya sangat cepat. Dan dia juga cepat menyempurnakan kemampuan musiknya. Gila, lo keren banget sih. By the way, lo kelas berapa? 12 IPS. Lo? 12 IPS. Melody, saya harap mulai besok kamu pakai seragam yang benar. Emang ada yang salah sama seragam saya, Bu? Jelas salah. Kamu lihat teman-teman kamu yang lain. Semua seragam rapi. Baju dimasukkan, lengan tidak digulung, kaos kaki putih, dan rok kamu terlalu pendek. Bu, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu, saya mau nanya, Bu. Yang dipakai belajar itu rok atau otak ya? Sekolah ini punya peraturan yang harus ditaati. Saya udah dengar kalimat itu beribu-ribu kali dalam 2 hari ini, Bu. Iya, makasih udah diingetin lagi ya, Bu ya. Silakan duduk. Ya udah anak-anak, kita lanjut. Sumpah lo keren banget. Welcome. Thanks ya. Iya. Abis ini lo kemana? Mau kemana-mana kan? Temen gue ya? Boleh? Tapi mau kemana? You'll see. Yuk. Lo ngapain beli pilok, Mel? Mau mural? Nah. Lo bawa duit kan? Iya, bayarin gue dulu ya. Saya rasa kamu udah cukup pinter untuk tahu kesalahan kamu kali ini. Dan saya yakin kamu sadar melakukan kesalahan kamu itu. Saya senang akhirnya Ibu sadar bahwa peraturan-peraturan sebelum saya coret itu adalah kesalahan. Ibu nggak usah terima kasih sama saya. Karena menurut saya itu adalah kewajiban saya sebagai anak baru di asrama ini untuk membenarkan hal-hal yang salah. Percaya diri banget kamu. Kamu pikir kamu tuh siapa? Kamu tidak berhak untuk merubah peraturan di sini sama sekali. Ibu mungkin menganggap saya sebagai debu hingga meteor. Tapi mungkin untuk sebagian orang saya adalah udara segar yang mereka hirup karena asrama ini pengap. Maaf, tadi saya hanya mengutip dari buku kesayangan saya. Saya tidak akan memberikan kamu panggung di sini. Saya rasa sudah cukup kamu berulah dan cari perhatian. Sekarang, kamu bersihkan kotoran yang kamu buat itu. Saya kan dengan senang hati membersihkan kotoran-kotoran yang saya buat, Bu. Bahkan kalau perlu saya bisa keluar dari asrama ini. Tapi dengan satu syarat. Kita akan mengadakan polling untuk mengubah peraturannya. Kalau saya menang, Ibu tidak boleh lagi atau tidak punya hak lagi mengatur-ngatur saya apapun yang saya lakukan di asrama ini. Deal? Menciptakan sebuah pengharapan yang berlebihan akan menimbulkan kekecewaan. Berdamailah dengan realita. Jatuh cinta dengan setiap kesulitan. Mungkin mereka akan meninggalkanmu juga. Dante. Dan, Ya, Bu. Kamu nggak mau makan?
Ayo, sebentar lagi. Tahu nggak, Bu? Buku ini banyak banget ngajarin aku hal-hal yang selama ini aku nggak pernah tahu. Ibu? Ibu kok kayak kelihatan capek banget? Biasalah. Di asrama ada penghuni baru. Belum udah bikin masalah. Ibu itu pasti bisa menyelesaikan semua masalah dengan baik. Ibu aku gitu loh. Bisa aja kamu. Ayo kamu makan kah? Udah jam berapa nih? Ayo makan. Ayo. Emang ibu masak apa? Gila lo, ini poninya naik terus. Gila cepet banget lo naiknya. Apa yang harus kita lakukan sama anak ini ya? Kita harus cari jalan keluar ya, Bu. Untuk menghadapi anak seperti Melody, kita tidak bisa terlalu keras. Daripada ngomongin gue ya? Don't worry, gue gak lapar kok. Justru gue senang kalian omongin kita berteman. Ya kan? Kalian gak capek ngikutin peraturan di sini terus? Udah baca belum peraturan yang gue revisi? Mewakili kalian kan? Iya sih. Semua itu harus berubah. Dan perubahan sesungguhnya itu dimulai dari kita, bukan dari papan yang gue coret-coret. 1. Ada hak yang harus kita perjuangkan, dan 2, ada peraturan yang harus kita patuhi. Dan itu adalah 2 hal yang berbeda. Anyway, Suki, dandan. Ayo cepetan. Lo juga harus bisa. Gak ada. Gak ada. Periksa yang ini. Nah, gak dikunci nih. Ada juga. Gak ada, Bu. Bentar ya. Apa? Melody? Jerome? Kok lo di sini? Gue kira lo masih di London. Panjang lah ceritanya. Yaudah, bentar ya. Pacar lo? Ya kali, bukan. Gue cuma manfaatin dia doang. Lo tau Boya kan? Ini kakeknya tau nggak? Jadi kalau diajak jangan kaget. Tolak aja. Tau kan cara tolaknya? Iya. Gimana? Jadi lo sekolah di sini sekarang? Iya, di SMA Nusa Persada. Tahu kan? At least gue dapet sekolah yang kelas musiknya paling top lah di Jakarta.
Kenalin, Zahra. Jerome, temen SMP gue di London. Hai, Zahra. nice to meet you. Nice to meet you. Ini minum kalian gue traktir ya? Seriously? Iya dong. Nah. Sini. Ayo. Halo, Jerome. Hai, Kiki. Halo, Oli. Jerome. 7 ya? Ya, langsung. Ini kita ditraktirin ya? Iya. Melodi. Iya, Bu. Melodi nih. Gak ada. Kemana mereka? Kamu harusnya bertanggung jawab. Kemana mereka? Oh my God. Gimana? Dadah. Jangan genit-genit. Ayo, cepat. Yuk. Besti sama Tati udah gak ada. Aduh sih gini. Ide siapa ini semua? Saya, Bu. Bagus. Kamu gak perlu takut, Ayu. Kamu ibu panggil ke sini karena kamu salah satu yang paling patuh di asrama ini. Dan ibu yakin, kamu tidak akan menutupi kebenaran. Kejadian semalam, itu bukan idenya Olive kan? Itu pasti ulahnya Melody. Bener nggak? Iya, Bu. Sebenarnya Melody yang ngajak kami pergi. Sudah ibu duga. Pasti Melody. Asrama ini butuh perubahan. Satu-satunya cara untuk memperbaiki asrama ini ya dengan cara pergantian pemimpin. Ibu kepala asrama harus diganti. Siapa yang setuju kita buat petisi untuk penggantian kepala asrama ini? Setuju! Yes, Ibu. Mbak. Mbak Indri. Mbak Indri. Mbak Indri. Mbak Indri jangan salah paham. Saya itu meminta teman-teman saya untuk membuat petisi ini untuk Mbak Indri, bukan buat saya. Sekarang saya tanya sama Mbak Indri, sudah berapa lama Mbak Indri mengabdi diri untuk asrama putri ini? Hampir 12 tahun. Penghargaan apa sih Mbak Indri yang sudah Bu Rasti kasih ke Mbak Indri selama 12 tahun ini?
yang saya lihat itu ya gimana cara Bu Rasti memperlakukan Mbak Indri sih. Mohon maaf ya Mbak Indri, tapi saya ngeliatnya tuh kayak majikan dan pesuruhnya. Mbak Indri tuh patut dihormati, berhak dihormati sebagai manusia Mbak Indri. Bukan cuma sekedar kayak orang suruhan, melainkan sebagai partner. Saya yakin sih, si Mbak Indri nggak punya kan kehidupan di luar asrama ini, selain asrama ini, gara-gara Bu Rasti. Gini aja Mbak Indri. Mbak Indri, tenang aja. Serahkan semuanya pada saya, pada Melody. Seselesainya petisi ini, Mbak Indri bakal jadi kepala asrama putri ini. Dan saya yakin banget kalau misalkan asrama ini di bawah tanganan Mbak Indri, asrama ini bakal menjadi lebih baik lagi, lebih manusiawi lagi. Tapi ya, well, terserah Mbak Indri sih. Saya permisi Mbak Indri. Yes. Bener. Hai Mel. Hai. Zahra, kok baju lo jadi... Keren kan? Kayak lo. Wow. Nih, kurang ini. Bener banget. Thank you ya. Kelas? Let's go. Main gitar gue rasa. Gue main keyboard. Bener juga. Anak itu harus kamu awasin. Baik, Bu. Lo duluan aja ya Mel. Gue ganti baju dulu. Ya ampun, ribet banget lo ya. Tuh kenapa sih takut diambil nyokap? Gitu deh. Yaudah Ki, ganti, gue tungguin di depan. Beneran? Iya. Oke. Ngapain lo di sini? Jemput lu lah. Sorry ya nunggu lama. Hai Jer. Duluan ya. Bye. Lihat mereka. Ikutin ayo. Ayo. Hah? Ayo. Kamu kenal cowok itu dari siapa? Ada. Ini kita kenapa harus ngikutin mereka sih? Udah ikutin aja deh, jangan banyak tanya ah. Jaga jarak. Jaga jarak, jaga jarak. Bilang ibu, gue langsung jalan. Oh gitu. Oke, ini helmnya. Dadah deh, hati-hati ya. Ya. Ini kita ikutin lagi. Nggak usah. Cukup sampai sini aja. Ntar gue balik ke asrama ya. Loh, kok balik sih? Kan gue jemput lo hari ini buat ngajak lo jalan, Mel. Next time aja gue banyak tugas. Terus kapan gue jemput lo lagi? Berkabar aja. Yuk.
Kemarin saya nemu ini di laci saat saya pindahan. Ini punya dia yang penghuni kamar saya ya sebelum saya datang. Kamu jangan pernah bicara tentang Nadia ke siapapun. Maaf Melody, Mbak nggak bisa bilang apa-apa. Bagus. Mau nggak? Coba mau. Semuanya buat Nadia kan enggak. Tadi iya. Kok di kamar aja nggak mau makan bareng kita? Nanti aja deh. Oke. Morning. Lo ngapain di sini? Kenapa lu nggak balas chat gue semalam? Karena gue nggak ngerasa ada kewajiban buat balas chat gue. Kok lo bisa masuk? Melody. Nama yang bagus. Kenapa nama lu Melody? Jawab dulu lo ngapain? Chill. Jujurlah dengan siapa tanganmu bergenggaman hingga ujung usia. Kayaknya buku ini sangat berarti ya buat hidup lo. Lo tahu? Gue boleh pinjam nggak? Gila ya, mau lo apaan sih? Iya kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Malah ngerti. Ngerti kok? Gue sih suka ya. Lo pegang dulu. Serius. Balikin kalau udah selesai. Langsung. Siap. Gue bakal balikin kalau gue udah selesai baca bukunya. Oke, karena gue udah tahu siapa nama lo juga harus tahu siapa gue. Gue Dante. Bodoh amat. Lo kenapa bisa masuk? Kan ada penjaga. Ya kan gue datang ke sini baik-baik. Tadi gue izin sama satpam depan. Gue mau balikin buku lo. Gue ngaku jadi saudara lo. Saudara gue. Tapi Bu Tati jangan bilang-bilang ya kalau saya kesini. Saya cuma sebentar mau balikin buku, langsung pulang. Janji. Oke? Ya, kasih Bu.
Selamat malam, Mama Sedante. Selamat Malam, datang. Bu Tati. Ya, aduh semangat banget nih udah malam. Harus. Ngomong-ngomong, mau nganter buku lagi? Ya. Enggak, Bu. Sekarang saya mau jemput yang punya buku. Saya dong. Bu Tati ya? Yaudah yuk. Ya. Bercanda aja. Yaudah saya masuk dulu ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, monggo. Ini buku saya. Lo beneran mau bawa gue? Emang bisa? Buruan ganti baju. Yang cantik ya? Kemarin yang cantik itu. Cantik sih. Tapi sekarang harus lebih cantik. Soalnya kan kita udah gak musuhan. Terus kali ini lo ngomong apa sama Salam Papi? Gue bilang saudara lo ada yang sakit. Terus diizinin? Udah cepetan. Nanti ketahuan. Ya, menit. Silakan Tuan Putri. Nih. Nih, yuk. Lo itu cewek yang paling nyebelin yang pernah gue kenal. Masa? Tung asik. So, what's your story? Hah? I know your name, but not your story. Buku ini tuh deep banget. Gua ngerasa para pembacanya pasti ngerasain kalau buku ini adalah kumpulan luka-luka mereka. So what's your story? Lo baru kenal gue udah mau tahu luka-luka gue. So what? Lo bisa share apapun ke gua. Cerita lo, luka lo, atau kalau perlu, kita luka bareng-bareng. Oke. Buku ini tuh buku yang memahami gue banget. Di saat gue ngerasa kesepian di antara berjuta-juta manusia di dunia ini. Ibaratnya kalau bisa gue gambarin tuh gue kayak anak kecil yang percaya sama unicorn gitu. Percaya kalau keajaibannya tuh bakal datang. Kadang gue tuh ngerasa bokap gue lebih cinta sama kerjanya dibanding gue sama nyokap. Sampai gue masih bisa mikir, hati kecil gue tuh mikir masih nyalain dia gitu atas kepergian nyokap gue. Seandainya aja bokap gue ngurus nyokap gue setiap kali dia ngeluh sakit, mungkin nyokap gue masih di sini sekarang. Terus? Apa lagi? 2 kali dikirim keluar sama bokap gue buat dititipin. Yang pertama gue dikirim ke Amerika. Gue nggak betah, gue balik lagi ke Bali. Yang kedua dikirim ke London buat dititipin ke tante gue. Gue nggak betah, balik lagi. Kayaknya bokap gue tuh pengen jaga jarak deh sama gue. Karena tiap kali gue berulah biar bisa balik lagi ke sini, dia tuh selalu nyari alasan biar dia tuh ngejauh dari gue. Tapi yang paling parah sekarang sih, gue udah seminggu di Jakarta.
bokap gue nggak bisa dihubungin sama sekali. Kayak gue tuh anak yang nggak diharapkan gitu loh. Kehidupan mengajarkanku bahwa kerinduan adalah kumpulan luka. Setinggi apapun dinding ku bangun agar rindu tak mampu menembus, pada akhirnya ada yang berhasil meruntuhkannya. Beranikah aku mulai menabung luka di masa datang dengan mengizinkan rindu berkandang? Atau aku mulai belajar berbohong saja? Seperti saat seseorang berkata rindu itu indah. Itu adalah kebohongan besar sebuah jiwa. Karena jika tidak menyakitkan, bukan rindu namanya. Aku takut saat bibirnya membentuk senyuman. Ingatanku mulai menyimpan luka pertama. Aku takut merindukannya, kecanduan senyumnya. Rindu ada saat semua sudah berjarak. Ketika yang pernah ada sudah tak lagi ada. Disitulah rindu tercipta. Zara mau kemana kamu? Ngopi bentar Bu sama temen. Kamu lupa sama peraturan di rumah. Jam 8 udah harus ada di rumah. Sekarang jam berapa tuh? Udah lewat jam 8 loh. Bentar doang kok Bu. Lagian Kak Dante juga masih belum pulang ngelayap. Kakakmu tuh kan laki-laki. Beda sama kamu. Lagi pula besok hari sekolah loh. Bu please deh. Ibu kan sekarang lagi ada di rumah. Bukan di asrama. Bisa nggak usah banyak peraturan? Kamu bilang di rumah ini banyak peraturan. Kamu cobain tinggal di asrama. Baru kamu tahu. Lagi pula kamu nggak tahu kan akibatnya kalau kamu tuh terlalu bebas. Tapi kalau gitu harusnya ibu adil. Gak cuman keras kasih peraturan ke aku. Tapi ke anak kesayangan ibu juga. Kak Dante. Siapalah aku mengajarimu tentang rindu. Memahami rinduku saja aku tak mampu. Tumben gak ada senyum-senyumnya. Kenapa oleh? Lagi berantem sama pacar ya? Pacar? Lu ngomong apaan dah? Gue lagi bete sama nyokap gue. Zara, lo tau nggak? Setelah nyokap gue nggak ada, salah satu hal yang gue kangenin banget itu ya diomelin nyokap. Dan gue bener-bener berdoa setiap hari kalau gue bisa balikin waktu. Gue rela banget sih diomelin tiap hari sama dia. Asalkan gue bisa lihat dia lagi di sini. Lo tuh gak ngerti, Mel. Nyokap gue tuh beda. Gak kayak nyokap kebanyakan. Gue juga gak terlalu deket sama nyokap. Setiap kali gue coba deket, dia selalu bikin gue ngerasa asing, gak nyaman. Lo tau gak sih, kadang gue mikir kayak gue bukan anaknya, tapi tahunan perang. Separah itu, Mel.
I hope you enjoy it while it lasts. Karena gue udah gak punya itu sekarang, and I would die to get it back. Yaudah gue duluan ya. Hati-hati ya. Bye. Ya, duduk. Saya sengaja panggil kamu ke sini karena saya bangga sama kamu. Dengan waktu yang singkat, tapi kamu bisa menunjukkan kemampuan yang pesat, itu luar biasa, Zahra. Terima kasih, Bu. Nanti saya akan bicara dengan kepala sekolah supaya kamu bisa tampil di pentas seni sekolah kita. Bu yakin? Yakin, saya sangat yakin. Bukannya kamu yang bilang sama saya, kalau mimpi kamu itu, kamu mau tampil di pentas seni sekolah kita. Dan sekarang kamu sudah menunjukkan kerja keras kamu. Dan sekarang Ibu akan bantu kamu untuk mewujudkan mimpi kamu. Bu, terima kasih sebelumnya. Ini emang kesempatan yang sudah lama saya tunggu. Tapi saya nggak yakin saya pantas buat tampil di pensi. Maksud kamu? Yang Ibu dengar tadi, itu bukan permainan saya, tapi melodi. Melodi? Iya, Bu. Murid baru di sekolah ini. Dia yang selama ini Ibu dengar. Dan dia yang pantas buat tampil di pensi. Hai. Ngapain lah? Jemput pacar lo ya? Lagi kelas musik ya? Pacar gue? Zara kan pacar lo? Oh, iya. Zara masih di dalam. Padahal gue udah kangen banget sama dia. Bentar. Jadi menurut lo Zara itu pacar gue? Iya kan? Mel, gue kasih tau ya. Yang pertama, Zara itu bukan pacar gue. Dia adik gue. Dan yang kedua, gue datang ke sini bukan buat jemput Zara. Gue mau jemput lo. Zara deh lo? Iya, Zara adik gue. Oh, ya nggak, tadi gue ngetes memori aja gitu. Tes ingatan. Oh, tes ingatan. Oh. Gak masalah. Rata. Lagi kan, jangan tidur. Oh iya ya. Enggak. Makan aja. Silakan. Oh my God. Lo tau dari mana tempat ini? Dari lo? Hah? Waktu gue minjem buku kesayangan lo, gue browsing dan nemu tempat ini. Ini adalah satu-satunya tempat yang ngejual buku-buku edisi khusus karya Karan Pradi. Demi apa? Gue udah lama banget nyari buku ini, akhirnya ketemu. Kalau boleh tahu, kenapa sih lo suka banget buku-buku karya dia? Selain Karan Pradi bisa mengerti lo ya? Good question. Oke. Jadi saat gue baca karya-karya dia itu, gue tuh ngerasa penting sih. Tapi at the same time gue juga ngerasa ternyata tuh gue di dunia ini tuh kecil banget. Dia juga ngajarin gue bahwa hidup itu tuh nggak perlu ada yang ditakutin. Tragedi sekalipun. Justru kita juga jangan mengekspresikan tragedi dengan tangisan. Ketawain aja. That's life. Sini deh, gue mau ngasih tau quote. Oke, bentar.
Tertawa atau menangis adalah pilihanmu. Jika kau tertawa, dunia belum tentu menganggapnya lucu. Dan jika kau menangis, dunia belum tentu bersimpati. Carilah rasamu sendiri. Pilihlah takdirmu sendiri. Karena sejak detik kau dilahirkan di dunia ini, semua yang ada di sekelilingmu hanya bagian dan perjalanan sebelum detik terakhir di kehidupan. Wow. Ini keren banget sih. Coba aja kalau Karan Pradi ini perempuan. Kayaknya gue bisa jatuh cinta sama dia deh sekarang. Gimana caranya? Lihat wujudnya aja nggak pernah. Kan gue belajar dari buku Filosofi Semesta. Kita mencintai itu dari jiwa dan kecerdasan. Karena hidup itu terlalu indah kalau kita mencintai suatu hal yang bisa dibikin pudar oleh sang waktu. True? True? Fair enough. Fair enough. Thank you ya. Diam ya. Makanya pegangan. Jatuh yang sebelah belakang. Aman. Ujang laut. Dorna itu antek. Men, Iya. hai Dorji. Dorji tetep. Dan Much love. Mas friends. Friends love. Sekarang aku tahu. Saat itu, segala yang terjadi adalah cara semesta membawamu kepadaku. Kayaknya kita mau... Kenapa? Oh my god, ajak pensi Dante. Kok ajak pensi? Aduh. Shuebi. Lo injak kaki gue. Aduh. Seneng banget ya, Mbak. Lo sampai injak kaki orang lagi. Sorry. Kok mukanya merah? Apaan sih enggak? Lo pikir tadi gue mau cium lo ya? Enggak. Ya, kalau mau di sini nggak apa-apa sih. Mau? Iya, apaan sih Dante, nggak mau ah. Nggak mau. Terus mau kemana? Ntar dulu, ini belum habis, belum banyak. Melon. Oke, pentas ini tinggal 1 minggu lagi. Jadi kalian harus tetap giat berlatih, tampilkan yang terbaik supaya kita bisa menampilkan performa seni yang terbaik di sekolah kita. Oke, ayo. Semangat, do your best. Hai. Wah, cing, malu deh. Lu bakal jadi kakak ipar gua kan? Aku jadi kakak ipar. Gue nitip ya, oke. Besok ya? Ya. Hati-hati ya. Ya. Hai, Hai. masih inget gue kan? Mau gue antar balik nggak? No thank you. Gua ngeri sama kakeknya buaya kayak lo. Bye. Buaya. Ada ibu. Kamu kok cengenges-cengenges kayak gitu sih? Enggak cengar-cengir. Katanya kamu udah punya pacar ya sekarang? Pacar. Kata adik kamu sekarang udah punya pacar. Kata Zahra aku punya pacar. Cepu, Bu. Jangan percaya. Ibu serius loh. Beneran kamu sekarang udah punya pacar? Kok ibu kepo sih? Udah, aku mau ke atas. Deh, ibu.
Apa perkembangan yang dirasakan sejauh ini, Bu? Sampai saat ini tidak ada perkembangan apa-apa. Semuanya masih terasa sama saja. Ya, memang butuh proses. Dan saya akan terus memantau. Tapi harus diingat, kalau perubahannya tidak bisa datang sendiri. Peran keluarga dan lingkungan sangat amat diperlukan. Hidup pacar gua! Dan itu adik gua! Sejak kamu masuk ke asrama ini, kamu mengacaukan semua peraturan yang dibuat di sini. Dan semua penghuni asrama ini. Maaf ya, Bu. Ibu ingat gak waktu saya buat polling untuk mengubah peraturan? 99% penghuni asrama ini setuju akan perubahan tersebut. Jadi saya pikir
Selama ini ibu yang mengikat mereka dengan peraturan otoriter, bukan saya. Ya tapi kamu tahu kan, ada satu yang gak setuju dengan pollingan kamu itu. Harusnya kamu berpikir, kenapa bisa ada yang gak setuju? Ya saya memang otoriter, tapi yang kalian inginkan itu hanya kebebasan. Yang kamu inginkan itu adalah hanya kebebasan untuk diri kamu. Lalu apa yang akan kamu lakukan kalau kamu dapat kebebasan itu, Melody? Pacaran, jatuh cinta. Kalian itu masih semua terlalu muda untuk menghadapi resiko pacaran. Saya minta, mulai saat ini, kamu jauhin anak-anak saya. Anak-anak ibu. Zahra dan Dante. Saya... Kenapa? Apa alasannya ya, Bu? Saya harus menjauh dari mereka. Terutama Dante. Nanti kamu juga tahu alasannya. Jadi, Dante itu anaknya Bu Rasti. Sebetulnya, dulu Bu Rasti tidak seperti ini. Lalu ada apa, Mbak? Maaf, Mel. Mbak nggak bisa cerita apa-apa. Tapi ada satu hal yang Mbak harus kasih tahu ke kamu. Satu-satunya orang yang tidak setuju dengan polling itu adalah Mbak sendiri. Karena Mbak tahu alasan kenapa Bu Rasti jadi seperti ini. Tante. Kok ibu belum tidur? Dari seluruh perempuan yang ada di permukaan bumi, kenapa harus Melody? Ibu mempercayakan masa depan asrama kepada kamu, calon istri kamu, dan legasi untuk anak kamu. Ini kamu malah memperkenalkan ke banyak orang perempuan yang kamu cintai, itu perempuan yang selalu membuat kekacauan di asrama. Bu, mungkin selama ini cara ibu yang salah. Ibu terlalu keras. Ibu nggak kenal sama Melody. Ibu mengelola asrama bukan untuk mengenal mereka. Kamu pikir orang tua mereka menitipkan anak-anaknya ke ibu untuk ibu mengenal mereka? Kamu salah. Anak-anak itu justru harus dikendalikan supaya mereka menjadi benar. Kamu nggak ngerti apa-apa soal asrama. Mungkin kamu pikir ibu keras. Ibu itu keras karena ibu mau melindungi mereka. Seperti ibu mau melindungi kamu dan Zahra. Pokoknya mulai saat ini, ibu minta kamu jauhi Melody.
Jadi itu sebabnya kamu gampang banget masuk asrama waktu itu. Kamu anak Bu Rasti. Kenapa kamu nggak bilang sih? Waktu itu kan aku mikir ya, kenapa sih dia tuh nggak ngebolehin aku dekat sama kamu? Nah, do you know now? Kenapa sih, Mel? Kenapa? Nih. Dia kan? Tadi ya? Kamu dapat ini dari mana? Jawab, Dante. Dia kan alasan kenapa Bu Rasti bersikap kayak gitu sama aku dan penghuni yang lain. Kenapa sih ibu kamu tuh gak suka banget ngeliat orang bahagia? Suka banget ngerusak kebahagiaan orang lain? Ngelarang orang jatuh cinta? Orang macam mana ngelarang kebahagiaan orang lain kayak gitu? Ibu kamu jahat, Dante! Apa? Ibu aku jahat. Kamu nggak kenal siapa ibu aku. Dan kamu nggak ada hak buat ngejudge dia kayak gini. Ngejudge dia kayak gitu. Kita kayak tahanan, kamu bilang aku ngejudge. Dia ngelakuin itu semua demi kebaikan. Kamu kenapa sih? Of course kamu bakal belain dia. Kamu kan anaknya. Coba kalau kita tuker, adik kamu di posisi kita, masih bisa belain dia? Mel, kita omongin ini kalau kamu udah jernih ya? Jernih? Kamu bilang aku nggak jernih? Emang ibu kamu selalu benar kan? Jaga sikap kamu. Sorry. Lo urusin ibu lo deh. Karena bukan gue yang punya ibu kerusakan kebahagiaan orang lain. Mel! Melody! Ya walaupun waktu itu kita musuhan, tapi rasanya itu lebih baik daripada sekarang. Gue ngerasa kehilangan pas lo pergi. Gue sejujurnya sih nggak berencana nyari teman di penjara ini sih. Tapi Tuhan malah kasih gue sahabat. Kita pasti bakal kangen lo banget, Mel. Ntar. Sebenarnya. Aku sadar aku udah ngelakuin banyak kesalahan sama kamu. Dan aku seharusnya nggak ngomong kayak gitu soal ibu kamu. Tapi kamu tau gak sih sampai sekarang tuh bahkan Papa aku tuh nggak kontak aku sama sekali. Aku yakin ibu kamu tahu semuanya dari awal dan aku tahu mereka komunikasi, Dante. Tapi kenapa sih ibu kamu tuh ngebiarin aku kayak
anak yang dibuang di asrama gitu aja? Gak gitu, Mel. Kamu salah. Sebenarnya, aku udah pernah ketemu sama papa kamu. Pasti. Aku cuma bisa percayakan Melody ke kamu. Bukan orang lain. Karena Melody butuh figur seorang ibu. Jadi saya minta tolong sama kamu. Saya tidak akan membiarkan Melody keluar dari asrama, Mas. Dan saya nggak akan melepaskan dia sebelum dia jadi seseorang yang kamu inginkan. Saya pasti akan menjaga dia seperti anak saya sendiri. Kamu tenang aja. Aku nggak tahu kalau anak yang selama ini mereka ceritain itu kamu. Dan jujur, aku udah dengar semua ceritanya. Maafin aku ya udah ngomong kayak gitu soal ibu kamu. Cinta mengubah kekerasan hati menjadi kelembutan. Mengubah orang yang tak berpendirian menjadi teguh pendirian. Mengubah pengecut jadi pemberani. Mengubah penderitaan jadi kebahagiaan. Dan cinta membawa perubahan-perubahan bagi siang. Saya sudah menyimpan buku diary itu selama ini. Saya rasa sudah saatnya saya serahkan itu kepada kamu, Dante. Supaya kamu juga tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sorry. Ya. Tahu ruangan Bu Rasti di mana nggak? Mau ke ruangan Bu Rasti? Saya antar aja. Oh, boleh. Sekarang saya bawain. Wih, hati-hati cewek nih. Gak apa kan? Gak apa-apa. Lo anak baru yang di asrama kan? Yang waktu itu cari ruangan Bu Rasti? Oh, lo sekolah di sini juga? Gua Dante, anaknya Bu Rasti. Sorry, Nadia. Oke, lo beneran gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke, gua cabut ya. Sejak aku masuk asrama, aku nggak nyangka saat itu juga jadi saat kamu masuk ke dalam hidupku dan hatiku. Iya. Sampai, Bu. Sebentar. Nah. Terima kasih, Dan. Iya, Bu. Semangat ya, Bu. Ya. Hati-hati kamu ya. Ya. Bye. Bye. Nah, selamat pagi. Pagi, Resti. Pagi Nadia, udah siap mau sekolah? Udah dong. Nat, Zara tuh mau ulang tahun. Ibu tuh pengen kasih surprise. Kamu kan pinter dekor. Bantuin yuk. Oh, boleh. Nanti dijemput sama Dante ya. Oke. Ibu masuk dulu ya. Duluan ya. Iya, Bu. Masuk sekolah aja? Nat, mau ke sekolah kan? Ah, Bareng gue yuk. Gue lagi bawa fans saya nih. boleh. Duluan ya. Bye. Oke, lo. Pegangan ya. Iya.
Nat! Lo mau balik kan? Bareng gue, Ju? Gue juga mau ke asrama jemput ibu. Oh, iya oke. Hati-hati. Pegangan. Berada Kalau di lecet, sisinya, bukan tanggung jawab gue ya. melihat senyumnya, mencium aroma tubuhnya adalah momen terbaik dalam hidupku. Di mana aku ingin detik berhenti di situ. Dia bukan cuma cinta pertamaku, tapi juga pelindungku. Cuma dia yang membuat aku merasa aman, merasa istimewa. Selama ini aku sangat tertutup, dan cuma dia yang bisa membuka hati aku. Happy birthday, Zara. Selamat ya. Tante, tante sana dulu ya. Buat gue aja. Kamu ngapain sih, Dante? Bentar, Rok. Sekarang kita harusnya... Halo? Kamu udah sampai? Oh iya. Gak ada pisau. Oh, udah di depan. Oke, aku jemput. Bentar ya. Bentar. Dante. Pergi aja. Buka kado. Iya. Sekarang buka kadonya. Hai. Kenalin, ini Nindi, temen aku di tempat les. Ini ibu aku. Halo. Kalau ini Mbak Indri. Hai, Indri. Ini Zahra, adik aku yang lagi ulang tahun. Hai Zara, selamat ulang tahun ya. Hai. Kalau ini Nadia. Dia yang tinggal di asrama ibu. Nadia ini udah aku anggap adik sendiri. Ya kan, Nat? Bu, aku sama Nindi ke sebelah sana ya. Biasa. Dah. Saat itu aku sadar, seperti terbangun dari mimpi. Nadia? Nadia, buka pintunya. Nadia? Nadia, buka pintunya. Nadia, buka pintunya, Nak. Udah berseminggu, Bu. Nadia nggak keluar kamar. Tati, buka pintunya. Nadia. Nadia? Hah? Nadia, kamu kenapa? Panggil ambulans. Iya, Bu, ya, Bu. Nadia, 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 bangun, nak. Apa perkembangan yang dirasakan sejauh ini, Bu? Sampai saat ini tidak ada perkembangan apa-apa. Semuanya masih terasa sama saja. Ya, memang semua ini butuh proses. Dan saya akan terus memantau. Tapi harus diingat adalah perubahannya tidak bisa datang sendiri. Peran keluarga dan lingkungan sangat amat diperlukan. Kami akan melakukan apapun untuk kesembuhan Nadia. Mulai sekarang, kita harus patuhi peraturan yang ada. Tati. Siapa Pratu? Perhatikan anak-anak. Ingin rasanya kembali tidur dan bermimpi. Kalau perlu selamanya. Hingga aku tahu bagaimana cara berhenti mencintainya. Sayangnya aku gagal. Hatiku selalu memujanya. Mencoba terus melupakannya, tapi terlalu sakit. Mencoba berhenti mengharapkannya, tapi aku gak bisa. Aku sangat mencintaimu. Kamu adalah nafas dalam hidupku. Tanpa kamu, aku gak akan bisa bertahan. Seseorang tidak bahagia sampai akhir hidupnya diketahui. Apa yang dipedulikan, dan untuk apa berkorban. Siapa yang mereka cintai, dan siapa yang membalas cinta mereka.
tidak memiliki kendali atas hidup kita, tapi kita yang menulis cerita itu. Jika kamu mendapatkan ini, kamu akan tahu akhir hidupku. Aku tidak pernah lebih bahagia. Ibu bisa merasakan sakitnya hati kamu, Nat. Tapi ibu yakin, kamu itu kuat. Kamu pasti bisa. Nat, maafin gue ya. Gue nggak tahu kalau ternyata lo sehancur ini karena gue. Nat, gue mau lo bangkit, ceria kayak dulu lagi. Percaya sama yang namanya cinta dan harapan. Gue sadar kalau selama ini gue adalah orang yang cuek dan gak tahu diri. Padahal di luar sana ada orang yang rela mengorbankan kebahagiaannya buat gue, Nat. Dan itu lo. Selama ini kamu tahunya kan Papa cuma berusaha menjauhkan kamu dari Papa. Tapi yang kamu nggak tahu, Papa ini berusaha untuk menjauhkan kamu dari segala pendekatan kamu. Karena kamu ini sudah kehilangan mama dari kamu kecil. Dan kamu lihat di saat mamamu terakhir kali mengembuskan nafasnya. Kamu di situ. Papa nggak mau apa yang Papa Mama alami ini kejadian lagi sama kamu. Kamu harus hidup happy. Go. Pergi jauh. Papa sengaja jauhkan kamu dari sini supaya kamu bisa hidup bahagia, nanti bisa mandiri. Itu yang Papa lakuin. Papa rela kok kamu tinggalin Papa, it's okay. Daripada Papa harus sakit hati, harus sedih ngeliat kamu kayak begini. Mas, rasa sakit itu justru membuat Melody menjadi tumbuh lebih kuat, Mas. Kamu gak bisa terus-terusan mau melindungi dia dari dunia luar, Mas. Saya rasa justru yang bisa kamu lakukan tuh menyiapkan dia untuk kehidupan yang lebih keras. Maafin Papa ya, Mat. Sekarang Melody tahu, Pak. Semua orang punya caranya masing-masing untuk mengungkapkan cinta. Makasih ya, Bu, maafin Melody selama ini. Harusnya kamu tuh berterima kasih sama papa kamu. Kamu tahu kenapa ibu ngelarang kamu bicara sama papa? Papa gak mungkin bisa ngikutin apa yang kamu mau. Sekarang terserah kamu. Tetap tinggal di asrama atau kamu mau keluar. Tapi kan Ibu ngelarang semua penghuni asrama termasuk saya untuk jatuh cinta. Ibu melarang bukan berarti ibu menentang, kan? Apa kamu mau ngalamin seperti Nadia? Bu, tapi kalau kayak gitu Ibu nggak adil. Setiap manusia akan mengalami fase jatuh cinta, Bu. Dan kamu yakin kalian berdua tidak akan saling mengecewakan? Tante, kayaknya kita harus mengakhiri hubungan kita deh. Kalau untuk kalian berdua ada pengecualian. Berarti Melody bakal jadi calon kakak ipar gue dong.
kan? Kamu percuma kan? Nyusup-nyusup masuk ke kantor ibu malam-malam. Emang ibu nggak tahu? Kok tahu ibu? Kan Satpam Tati lihat. Terus ibu di WhatsApp. Ibu bilang, udah biarin aja. Mulai saat ini, kepemimpinan asrama ini ibu serahkan ke Kak Indri. Tapi saya tetap akan melaksanakan peraturan yang sudah diciptakan oleh Bu Rasti. Iya.